Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Probolinggo. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada kegiatan hari ini, kegiatan diseminasi program pembelajaran SEM kita bisa hadir dalam keadaan sehat. Shalawat beserta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya dari dunia hingga akhirat. Saya di sini akan membacakan agenda rapat pada siang hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan kepala sekolah. 4. Menyampaikan program. 5. Proses diskusi, tanya jawab dan refleksi. 6. Doa dan terakhir penutup. Mari kita buka acara rapat pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia itu tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsa Tuhanku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah karirnya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku dan negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku dan negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Probolinggo kepada Ibu Riwanti SPDSD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu SDB Probolinggo yang akan mendukung dan mengamankan pada siang hari ini, kami ucapkan terima kasih sekali kepada kalian yang telah melakukan acara ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita bisa duduk di sini untuk melaksanakan diseminasi pembelajaran SEM sebagai tindak lanjut dari Bapak Rianto yang melaksanakan PKI. Semoga semuanya nanti bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya kepada Bapak Ibu semuanya, marilah kita ikuti nanti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Rianto, dan saya mohon tidak hanya berhenti sampai di sini saja, tapi pembelajaran SEM ini bisa diaplikasikan atau diimplementasikan
diimplementasikan kepada seluruh siswa yang ada di sini agar pembelajaran SEM itu bisa benar-benar dilaksanakan sehingga hasil belajar akan meningkat. Demikian juga kepada Bapak Ibu yang lain, monggo silakan model-model pembelajaran yang ada yang modern seperti saat ini, yang kekinian, model-model baru silakan untuk selalu dikembangkan agar pembelajaran dan hasil belajar yang ada di sini semakin meningkat sehingga anak-anak juga antusias dengan model-model pembelajaran yang baru. Mari kita laksanakan bersama-sama. Semoga sukses ke depan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara yang berikutnya yaitu penyampaian program destinasi program pembelajaran SEM Ceria Asik Lestari Egram Balok Kelapa Batok Kelapa kepada Bapak Rianto disilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang pertama kepada Ibu Guru SD Negeri Probolinggo yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan komunitas belajar SD Negeri Probolinggo ini. Di sini saya akan memaparkan berkaitan dengan rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek ini berkaitan dengan tugas diseminasi PKG PJOK untuk gelombang 2 Kabupaten Purworejo tahun 2024. Yang pertama, berkaitan dengan komunitas belajar itu terima kasih untuk SD Negeri Probolinggo sudah membuat komunitas belajar, di mana komunitas belajar ini dapat kita gunakan sebagai wadah kita untuk menyampaikan program-program sekolah dan juga untuk wadah kita belajar bersama gitu ya. Nanti untuk kedepannya mari kita manfaatkan komunitas belajar kita. Untuk hari ini saya akan memaparkan tentang rancangan pembelajaran berbasis proyek. Ya, jadi nanti ada hasilnya. Kemudian judulnya ini berkaitan dengan legislatif atau masih pemilu tapi tidak berkaitan dengan itu gitu. Ini judulnya saja yang berkaitan dengan pemilu tapi program ini adalah caleg bakal. Itu singkatan ya, singkatan dari Ceria Aktif Lestarikan Egram Batok Kelapa. Jadi saya menyesuaikan dengan tema saya, yaitu berkaitan dengan Egram Batok Kelapa, di mana di sekitar sekolah kita itu punya aset yang sangat berharga dan sangat melimpah ya. Di sekitar kita itu banyak sekali pohon kelapa yang bisa kita manfaatkan batok kelapanya itu untuk permainan egram batok kelapa. Jadi intinya itu kita punya aset yang berharga yang bisa kita manfaatkan. Untuk selanjutnya berkaitan dengan latar belakang. Untuk program ini dibuat karena tadi cenderung kurang antusias dalam pembelajaran. Alasannya itu. Kemudian yang kedua, program ini nanti menggunakan model pembelajaran Sport Education Model atau singkat SEM istilahnya dalam pembelajaran PJOK, di mana menekankan pentingnya berbagi peran dalam sebuah penyelenggaraan pertandingan. Jadi ini nanti perannya itu dimainkan oleh siswa ya. Siswa dapat memainkan peran sebagai pelatih, pemain, wasit, pencatat pertandingan, panitia pertandingan, dan supporter. Jadi semuanya berkaitan dengan olahraga itu. Okay. Jadi program ini nanti sejalan untuk mendorong peserta didik untuk berkontribusi dalam merancang dan menyelenggarakan mini turnamen
Di sini karena saya permainannya adalah egrang batok kelapa, jadi nanti turnamennya adalah lomba egrang batok kelapa, dan juga untuk mengembangkan keterampilan organisasi, ya, komunikasi dan manajemen acara. Jadi siswa itu bisa aktif dalam organisasi, berkomunikasi, dan juga punya pengalaman untuk manajemen acara, serta merasa memiliki tanggung jawab terhadap proses pembelajaran PJOK. Jadi nanti semuanya yang berkaitan dengan tugas ini nanti anak akan bertanggung jawab dengan tugasnya. Misalnya kalau jadi wasit, tugasnya ya jadi wasit seperti apa, jadi pemain itu harus bagaimana dan sebagainya. Jadi berdasarkan pemetaan, sekolah itu memiliki aset manusia yaitu berupa guru, peserta didik, wali murid. Kemudian ada aset finansial, itu kalau kita punya aset finansial dari pendanaan yang berupa bos, ya. Kemudian aset fisik banyak, ini ada gedung-gedung dari kelas 1 sampai 6, ada juga UKS, kemudian musola, kamar mandi. Jadi kita sudah sepertinya agak lengkap untuk kaitannya dengan fisik gedung, ya. Kemudian ada aset sosial, nanti itu berkaitan dengan hubungan antar guru dengan siswa, siswa dengan siswa, atau mungkin dari guru dengan wali siswa atau komite sekolah. Jadi dari hasil survei menunjukkan kebutuhan akan kegiatan bervariasi dan menarik dalam pembelajaran PJOK untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Sehingga saya membuat program yang namanya tadi caleg bakal, itu singkatan sebenarnya. Jadi ceria, aktif, lestarikan egrang batok kelapa, itu singkatannya seperti itu. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan tujuannya, nanti ada 4 tujuan itu semuanya. Yang pertama, nanti peserta didik itu dapat merancang dan menyelenggarakan turnamen lomba egrang batok kelapa di sekolah. Kemudian yang kedua, peserta didik memahami cara bermain dalam perlombaan egrang batok kelapa dan pentingnya kerjasama tim. Yang ketiga, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan organisasi, komunikasi, dan manajemen acara. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat melestarikan permainan tradisional yang berupa egrang batok kelapa. Nah, itu tujuannya keempat. Untuk selanjutnya yaitu capaian langkah-langkah yang diharapkan dan hasil yang diharapkan. Untuk capaiannya, nanti peserta didik dapat merancang dan menyelenggarakan mini turnamen lomba egrang batok kelapa di sekolah. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami cara bermain dalam perlombaan egrang batok kelapa dan juga pentingnya dalam kerjasama tim. Yang ketiga, nanti peserta didik dapat mengembangkan keterampilan organisasi, komunikasi, dan manajemen acara. Kemudian yang keempat, itu peserta didik dapat melestarikan permainan egrang batok kelapa. Nanti langkah-langkahnya, yang pertama, berdiskusi bersama kepala sekolah dan juga akan guru, ya. Hari ini nanti saya akan berdiskusi dengan ibu semuanya, terutama nanti untuk kelas 4, 5, 6 yang berkaitan dengan kegiatan ini. Saya akan melibatkan untuk anak-anak kelas 4, 5, 6, di mana pelaksanaannya akan kita laksanakan setelah kegiatan SAS, ya, sumatif akhir semester 1. Jadi kemungkinan ya 2 minggu lagi ya, kita laksanakan. Dan sebelumnya merencanakan program dengan komunitas belajar. Jadi nanti hari ini kita laksanakan perencanaannya. Harapannya nanti untuk kelas 4, 5, dan 6 untuk murid-muridnya bisa berkontribusi nanti bagaimana anak-anak bisa memainkan perannya. Nanti kita akan bagikan tugas-tugasnya masing-masing. Kemudian ada kegiatan sosialisasi, jadi nanti akan kita kumpulkan anak-anak kelas 4, 5, 6, akan kita bagikan tugasnya. Siapa yang menjadi wasit, kemudian jadi pemainnya, mungkin siapa yang jadi supporternya,
Dan mungkin nanti kalau biar lebih ramai, ada yang bertugas sebagai komentatornya. Mungkin ada anak-anak yang mungkin cerewet di sekolah, di kelas, nah itu nanti bisa kita lakukan sebagai komentator supaya lebih menarik. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaksanaan program. Nanti itu akan kita laksanakan setelah kegiatan sumatif akhir semester. Dan yang terakhir nanti mohon evaluasi dan refleksinya dari ibu semuanya berkaitan dengan perencanaan program pembelajaran SEM atau Sport Education Model. Kemudian hasilnya nanti harapannya guru atau fasilitator memantau kegiatan. Jadi nanti mohon dipantau ya, keberhasilan anak-anak dalam memainkan perannya. Nanti dipantau apakah itu anak itu misalnya sebagai wasit perannya itu dimainkan dengan baik atau tidak dan sebagainya. Kemudian nanti peserta didik menampilkan hasil karyanya. Maksudnya di sini menampilkan perannya, anak-anak itu nanti menampilkan perannya sebagai mungkin wasit atau peserta, supporter dan lain sebagainya. Kemudian nanti yang endingnya akan kita bagikan melalui media sosial atau mungkin platform untuk media-media kita mempublikasikan kegiatan-kegiatan kita. Kita kan sudah punya YouTube punya YouTube. Kemudian untuk akun itu kan kita sudah punya semuanya pribadi, ada Instagram, kemudian bisa lewat WA dan sebagainya. Nanti kita publikasikan kegiatan kita. Kemudian yang terakhir tujuan hasil yang diharapkan adalah terwujudnya peserta didik yang kreatif, sehat dan muda, serta terbentuknya jiwa pemimpin dan juga kolaboratif. Itu capaiannya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu struktur program mitra dalam komunitas belajarnya. Untuk ini merupakan kegiatan kokurikuler di sekolah. Ini nanti melibatkan peserta didik kelas 4, 5, dan 6. Kemudian perencanaannya direncanakan mulai bulan Desember, nanti bulan depan. Pelaksanaannya itu 2 pekan, 2 minggu, karena nanti ada sosialisasi, kemudian ini perencanaan dan juga pelaksanaan, dan yang di akhir nanti kita ada evaluasi. Kemudian yang selanjutnya melibatkan komunitas belajar di SDN Pelabuhan. Jadi ini mungkin sebagai sarana kita mengaktifkan kembali komunitas belajar kita. Mungkin karena kemarin kita lebih berfokus pada komunitas di gugus gitu. Nanti harapannya ke depan kita manfaatkan komunitas kita di sekolah supaya lebih aktif kembali. Jadi mungkin untuk yang lain, monggo nanti kalau ada program dan juga ilmu-ilmu yang didapat bisa disampaikan lewat komunitas kita ini, komunitas belajar Kombel SDN Pelabuhan namanya nih. Nanti jangan sampai lupa kita sudah punya Kombel. Kemudian yang selanjutnya mengoptimalkan semua aset yang dimiliki sekolah. Jadi kita punya aset yang bisa kita manfaatkan, baik dari mungkin manusianya, dari guru, murid, dan juga komite sekolah dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini nanti karena kita punya Bu Yanti sebagai kepala sekolah, ini sebagai penanggung jawab untuk fasilitator utamanya itu saya nanti di PJOK. Untuk guru kelas itu nanti sebagai koordinator atau pengamat. Jadi nanti anak-anak yang berperan dalam pertandingan itu nanti silakan diamati perannya itu dimainkan dengan baik atau tidak. Misalnya kalau jadi wasit itu dia jadi wasit yang benar atau tidak, jadi wasit yang fair play atau tidak. Gitu. Nanti silakan mohon bantuannya untuk diamati sedetail mungkin, ya. Kemudian selanjutnya, nah ini aset-aset yang dimiliki. Nanti untuk aset atau modal manusia, mungkin kemarin kita sudah mengikuti Kombel di Gus, ya. Kaitannya dengan aset itu adalah kelebihan yang harus kita manfaatkan. Kita punya ibu kepala sekolah Bu Yanti, mungkin guru kelas, dan juga guru mapel, peserta didik, dan juga ada wali siswa. Jadi bisa kita manfaatkan semuanya. Kemudian aset finansial itu dari dana bos, bisa kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan di sekolah. Selanjutnya untuk modal fisik berupa lingkungan sekolah.
yang bersih dan asri. Kita sudah punya pohon-pohon di sekitar sekolah itu aset juga itu ya. Nanti dengan adanya pohonnya kita punya udara yang segar, itu sangat bermanfaat. Kemudian kita punya halaman sekolah, kita punya ruang kelas, sound system, wifi, dan peralatan lainnya. Kemudian itu ada aset dari lingkungan itu. Untuk kaitannya dengan program ini, kita bisa memanfaatkan bahan baku pembuatan egrang itu yang dimana bahannya bisa kita dapatkan dengan mudah di sekitar kita. Ini kapasitasnya dari sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi. Ibu semuanya, nanti rencana evaluasi akan dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama dengan pimpinan ibu kepala sekolah, kemudian guru-guru dan juga perwakilan peserta. Pengumpulan informasi pelaksanaan evaluasi program ini melalui wawancara dan survei dengan memberikan pertanyaan langsung kepada peserta didik, serta berkolaborasi dengan wali kelas, akan melakukan refleksi dengan alat pengumpulan data berupa catatan observasi dan refleksi peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil evaluasi akan didiskusikan bersama di komunitas belajar sekolah untuk dasar penyusunan tindak lanjutnya. Ya. Itu kemudian selanjutnya tantangan kita nanti untuk kaitannya dengan program saya, yaitu nanti anak-anak pasti yang pastinya kurang pengetahuan dalam pengembangan keterampilan organisasi, komunikasi dan manajemen acara. Mungkin kalau diterapkan ini kan baru pertama kali ya buat anak-anak kita nanti. Jadi kita harus mensosialisasikan bagaimana memainkan peran. Kemudian yang kedua, kesibukan guru yang terlibat sehingga tidak maksimal dalam menjalankan program. Mungkin kita banyak sekali kegiatan-kegiatan yang juga kegiatan kita sebagai guru di kelas itu ya. Jadi itu menghambat. Kemudian tidak semua guru dapat diajak kolaborasi dan mudah. Perlu proses bergerak bersama. Jadi kita bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan itu. Kemudian yang terakhir tantangannya adalah kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dapat mempengaruhi motivasi peserta didik. Jadi perlu dukungan juga dari wali siswa. Ya. Solusinya nanti kita memberikan pengetahuan kepada anak bagaimana mengembangkan keterampilan organisasi, komunikasi dan manajemen acara. Kemudian selanjutnya adalah berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik melalui komunitas belajar di sekolah. Jadi yang kita manfaatkan pembel kita untuk kegiatan-kegiatan program sekolah. Kemudian yang terakhir adalah mengatur jadwal yang fleksibel. Jadi nanti kita sesuaikan jadwalnya. Kalau mungkin banyak yang kegiatan, nanti kita ganti acara kegiatannya, kita ganti hari lain supaya semuanya itu bisa terlibat dan bisa mengevaluasi dan merefleksi. Ya, kemudian itu terakhir dari saya. Terima kasih. Tadi rancangan tentang pembelajaran sport education model. Jadi di sini pembelajaran itu menekankan pada peran anak dalam sebuah pertandingan. Jadi misalnya kalau dalam pembelajaran lain pun juga diterapkan bisa nanti misalkan kalau anak naik kelas nanti bisa perankan untuk kaitannya dengan pemilihan kelas, bisa mungkin melalui pemilu seperti pemilu pencoblosan, jadi ada panitianya, bisa memanfaatkan itu. Jadi anak itu lebih bisa berperan aktif untuk seperti kegiatan di kenyataan di masyarakat itu. Jadi banyak kita memanfaatkan kaitannya dengan mempermainkan atau memainkan peran anak. Jadi nanti monggo nanti kita laksanakan dan nanti mohon untuk kelas 4, 5, 6 mohon bukannya nanti saya untuk meminjam anak-anak untuk kegiatan itu dan nanti kita lihat bersama bagaimana anak-anak memainkan perannya. Terima kasih. Dari saya itu paparannya tentang di sini rancangan pembelajaran berbasis proyek berupa caleg bakal, itu singkatan dari Ceria Aktif Lestarikan Egrang Pondok.
Itu programnya ya. Terima kasih. Dan salah kata saya mohon maaf. Lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk acara yang selanjutnya, yaitu diskusi tanya jawab dan refleksi. Silakan Ibu. Nanti untuk ibu silahkan ada pertanyaan atau mungkin tanggapan kaitannya dengan kegiatan ini. Kelas 4 di mana ini terutama nanti bagaimana tanggapannya atau diperbolehkan atau tidak anak-anaknya nanti untuk memainkan perannya ini kaitannya dengan kegiatan pertandingan. Monggo ada tanggapan dari Bu Julis atau Bu Siti, Bu Cici. Kelas 4 di mana ini nanti yang terlibat? Saya Pak. Oh iya. Terima kasih atas waktunya. Saya hanya akan bertanya sedikit saja. Mengingat selama ini, ya, sebagai penyelenggara kegiatan yang sudah kita laksanakan itu biasanya guru. Iya. Ini nanti kan anak-anak. Iya. Nah, apakah nanti karena ini baru pertama kali ya Pak ya, apakah tidak semakin tidak kacau? Apakah tidak kacau nanti kegiatan itu? Iya. Lalu bagaimana solusinya agar pelaksanaan itu nanti bisa berjalan dengan lancar? Mengingat anak-anak yang belum pernah sebagai penyelenggara kegiatan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nanti atas tanggapannya. Yang pertama tadi sudah kita paparkan ini tantangan kita itu karena ini baru pertama kali sebuah event kita laksanakan, tetapi di mana perannya akan dimainkan oleh siswa. Jadi yang paling penting nanti kita masih punya kegiatan itu nanti kita laksanakan 2 pekan gitu, dari perencanaan sampai evaluasi. Jadi nanti akan saya sosialisasikan. Yang pertama nanti pemilihan anak yang berperan dalam kegiatan ini. Nanti siapa yang jadi wasitnya, siapa yang jadi nanti komentatornya, siapa yang jadi supporternya, kemudian siapa yang jadi penilainya. Nah, nanti kita akan jelaskan ke anak-anak itu bagaimana perannya itu dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi kita jelaskan kalau jadi wasit itu seperti apa, kalau jadi supporter itu harus bagaimana, kemudian kalau jadi mungkin peserta itu harus bagaimana caranya supaya nanti bisa memenangkan pertandingan. Kan harus punya daya juang yang tinggi itu anak-anak yang menjadi peserta. Dan nanti kita lihat perannya itu anak-anak itu bisa dilakukan dengan baik atau tidak. Ya memang ini pertama kali, tapi ending dari ini nanti harapannya kita bisa amati itu anak-anak kita memerankan perannya bagaimana seperti itu. Mungkin itu jawabannya Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya dan sangat bagus pertanyaannya. Selanjutnya ada tanggapan untuk wali kelas terkait ini bagaimana Ibu? Ada tanggapan? Assalamualaikum Iya. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Untuk pelaksanaan apa? Ya pembelajaran Untuk peserta kelas 6 ya silakan dimanfaatkan dikelola. Jadi saya izinkan sebagai peserta nanti apa? Sebagai juri, sebagai wasit, sebagai apa ya, bermain peran ya Pak. Main peran Ya, bermain peran silakan, semoga dapat berjalan dengan lancar dan anak dapat memerankan perannya masing-masing dengan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti atas tanggapannya dan izinnya. Jadi nanti kita amati bersama nih perannya anak-anak dalam pertandingan itu, dalam melaksanakan tugasnya bagaimana. Baik, ada yang lain mungkin tanggapan dari Bu Cici? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sama seperti untuk kelas 4 saya juga mengizinkan kalau anak-anak mau dipesertakan. Terus Pak mau tanya itu dulu saat pelaksanaan 12 hanya
mengamati saja atau nanti kadang-kadang kan melihat anak terus jadi pengen ikutan atau hanya tetap mengamati. Ya, baik, terima kasih. Yang tadi sudah kita jelaskan kaitannya dengan peran kita ya. Kita itu tugasnya sebagai mengevaluasi dan mengamati ya. Nanti bagaimana anak kita itu memainkan perannya dalam pertandingan itu. Kalau mungkin mau nyoba lomba dengan anak juga boleh. Nanti kita kalau ada waktu jadi, nanti Egrang Pondok Kelapanya sebenarnya sudah jadi main, sudah kita pembelajaran sebelumnya itu sudah pembelajaran tentang Egrang Pondok Kelapa. Di kelas 5 itu kemarin kita sudah pembelajaran tentang itu dan anak-anak sudah membuat hasilnya atau membuat produknya. Jadi sudah ada di gudang, nanti kita pakai itu. Jadi kita manfaatkan yang aset yang tidak ada. Jadi kelas 4 terima kasih sudah mengizinkan anak-anaknya. Nanti kita amati bersama. Nanti kita lihat bagaimana anak-anak itu bermain peran supaya nanti di dalam masyarakat itu anak tidak kaget. Oh, kalau saya ditunjuk jadi wasit itu harus begini. Kalau saya harus jadi pemain itu saya harus bagaimana dan sebagainya itu. Terima kasih Bu Cici. Ada yang lain mau menambahkan? Cukup? Tidak? Kalau tidak mungkin itu ya. Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara yang ke-6 yaitu doa. Mari bersama-sama kita tutup acara desimasi program pembelajaran SEM ceria asik lestari Egrang Pondok Kelapa dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara tentunya banyak sekali kesalahan, mohon maaf yang seterusnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.